Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Sekarang bagaimana festival-festival itu dipromosikan dengan masif dan digandengkan dengan adanya paket khusus, misalnya tiket dengan harga spesial, hotel dengan harga spesial di dalam masa event itu, memancing sebanyak mungkin orang luar untuk datang menikmatin event itu. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini di POV bersama saya Anton Pradana. Dan Point of View kali ini kita akan membahas tentang karisma event Nusantara 2026. Mampukah menjadi penggerak ekonomi daerah? Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Gemerlap festival budaya, semarak karnaval, hingga ragam pertunjukan seni dan kuliner kini menjadi wajah baru pariwisata Indonesia. Di berbagai penjuru tanah air, event daerah tidak lagi sekedar menjadi agenda tahunan, melainkan telah berkembang menjadi daya tarik yang mampu mengundang wisatawan datang ke suatu destinasi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata pun terus memperkuat strategi tersebut melalui program Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Tahun ini, sebanyak 125 event unggulan dari 38 provinsi ditetapkan sebagai bagian dari kalender pariwisata nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti bahwa event daerah semakin mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata nasional. Menurut Kementerian Pariwisata, event-event tersebut dikurasi berdasarkan berbagai aspek, mulai dari kreativitas dan inovasi, strategi promosi, kualitas penyelenggaraan, hingga besarnya dampak ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, event tidak hanya dinilai dari kemeriahannya, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan. Kehadiran ribuan pengunjung dalam sebuah event membawa peluang bagi berbagai sektor usaha. Hotel dan penginapan meningkatkan tingkat hunian, restoran dan pusat kuliner menjadi lebih ramai, pelaku UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas, hingga pelaku transportasi, ekonomi kreatif, dan jasa pariwisata ikut merasakan dampaknya. Di tengah upaya tersebut, tren pariwisata Indonesia juga menunjukkan sinyal positif. Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai sekitar 1,25 juta kunjungan. Angka ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk menyajikan pengalaman wisata yang berkualitas dan memiliki daya saing. Namun, ramainya pengunjung belum tentu berbanding lurus dengan besarnya dampak ekonomi, kualitas penyelenggaraan, konektivitas transportasi, kesiapan infrastruktur, promosi digital, hingga keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar event mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar event daerah tidak hanya ramai selama beberapa hari, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dalam jangka panjang? Bagaimana strategi membangun event berkelas dunia tanpa menghilangkan kearifan lokal? Dan apa saja tantangan yang masih harus diselesaikan agar Indonesia semakin kompetitif dalam persaingan pariwisata global? POV, sudut pandang kita. Dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan tokoh pariwisata nasional yaitu Bapak M. Joni Sugiarto. Halo, apa kabar Bapak? Halo Anton, apa kabar? Baik, wah Bapak hari ini kelihatan. Kamu makin ganteng aja deh. Wah, terima kasih. Saya minder Pak, batiknya Bapak saya pengen Pak. Oh ya? Oke. Bagus, Bapak tuh selalu punya batik yang selalu bagus-bagus nih. Ini namanya budaya lokal. Cocok Pak. Betul kan? Benar sekali, sesuai sama tema kita kali ini. Kita kan mengangkat tentang sekarang ini kementerian ya Pak ya? Iya. Ini Kementerian Pariwisata menetapkan 125 event unggulan dalam Karisma Event Nusantara 2026. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak,
Ini bagaimana sebagai sosok orang yang memang punya concern khususnya di bidang pariwisata, seperti apa? Menurut saya ini luar biasa bagus. Mestinya ini sudah disosialisasikan pertengahan tahun kemarin. Oh, pertengahan tahun kemarin? Iya, Oke. kan eventnya untuk 2026. Yes. Sekarang sudah pertengahan 2026. Betul. Sekarang Anton baru ngajak ngomong ini. Udah terlambat. Udah terlambat harusnya. Harusnya dari tahun lalu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi mempromosikan event mestinya setahun di muka. Setahun di muka, pemerintah sudah menetapkan, sudah melakukan kurasi betul. kepada semua event yang mau dimainkan di tiap-tiap daerah. Yes. Dan itu sudah dipromosikan 1 tahun di depan. Sehingga mereka yang mau pergi jalan-jalan itu bisa punya banyak pilihan. Aku mau pilih yang ke Solo, ke batik karnivalnya Solo, atau mau ke lomba perahu naganya Palembang gitu. Iya. Kan masing-masing punya pasarnya sendiri. Iya, kesukaan masing-masing ya. Betul. Jadi masyarakat itu sudah bisa memilihkan setahun di depan. Tahun depan kita ke sana yuk. Gitu. Sudah bisa menggambar ya Pak ya. Betul. Mungkin budgeting juga gitu di awal ya. Betul. Oke. Nah Pak gini, kalau menurut Bapak sendiri kenapa sekarang event daerah itu jadi salah satu strategi utama nih Pak dalam membangun pariwisata Indonesia? Ya, karena Indonesia itu kan luas sekali. Budaya kita juga sangat beragam. Betul. Harapan kita orang-orang pariwisata sih bagaimana setiap daerah bisa menggali kearifan lokalnya, budaya lokalnya itu yang dijual kepada masyarakat umum. Seperti kita misalnya, sekarang kita tinggal di Jakarta. Kita pernah nggak lihat ada festival di Padang? Lihat dengan mata kepala sendiri. Iya. Yang sering kita lihat kan di TV. Benar. Nah, Kita nggak pernah ini ya. betul. Sekarang bagaimana festival-festival itu dipromosikan dengan masif dan digandengkan dengan adanya paket khusus, misalnya tiket dengan harga spesial, hotel dengan harga spesial di dalam masa event itu, memancing sebanyak mungkin orang luar ke situ. untuk datang menikmatin event itu. Oke, mungkin apakah mungkin nih Pak, faktor lainnya adalah mungkin banyak orang di luar sana menganggap bahwa bisa kayak seperti di Padang ya, seperti Bapak contohkan adalah hotelnya mungkin yang belum memadai atau apa mungkin menjadi salah satu tolak ukur wisatawan juga akhirnya untuk datang ke sana masih second choice mungkin ibaratnya gitu Pak. Sekarang ini di Indonesia relatif ya, rata-rata hampir di semua provinsi akomodasinya sudah layak, sudah punya standar yang bagus, jadi nggak ada masalah. Gitu. Ya, bisa bayangin berapa banyak orang Indonesia yang belum pernah pergi ke Papua. Wah banyak banget Pak. Banyak banget kan? Saya kepengen, tapi nggak kuat bayar tiket. Kalau promosinya benar, pemerintah subsidi di harga tiket, ya kan? Industri pariwisata ikut berpartisipasi, kasih harga murah ya. Itu saya pikir daerah itu sebentar aja akan menjadi terkenal dan impact akan sangat besar. Yes. Begitu high demand akan bisa harga lebih murah mungkin Pak ya? Betul. Ke pesawat ya Pak ya? Iya. Makin banyak orang mengetahui budaya lokal, budaya per daerah, kita akan semakin muncul rasa cinta terhadap Indonesia. Yes, jadi Kan kita kaya banget kan? Percaya betul, Itu. setuju Pak. Iya. Nah makanya seperti yang Bapak bilang tadi kan berarti kita bisa memperkaya Indonesia melalui liburan-liburan lokalnya atau domestiknya. Nah ini sesuai dengan pemerintah yang memang sepertinya menargetkan event tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga mendorong pergerakan wisatawan nih Pak. Nah apa yang membuat event ini mampu menjadi alasan orang untuk datang ke suatu daerah? Jadi bukan cuman pengen pergi kemana, tapi kayak wah ada acara ini nih. Nah sebenarnya gimana sih Pak? Menurut saya sekarang EO di daerah, event organizer, event planner di daerah tuh sudah bagus-bagus. Ya. Tinggal bagaimana arahan. Apa yang akan dimunculkan sebagai ikon, jadi ada ikon budayanya, ikon edukasinya, pengetahuan tentang daerah, itu yang harus dikemas dalam sebuah event, sehingga orang-orang datang itu tidak hanya menikmatin sebuah keramaian, tapi betul-betul mendapat
pengetahuan tentang ternyata kearifan lokal itu seperti ini loh, budaya lokal itu seperti ini. Ya, jadi orang-orang harus dibikin semakin bangga bahwa saya adalah orang Indonesia gitu. Oke, jadi memang yang dibutuhkan adalah rasa nggak cuma datangnya, tapi ada mungkin kehangatan dari Betul. lokalnya itu sendiri. Betul. Nah, tips and triknya mungkin Pak, dari Bapak ini melihat wisata-wisata lokal yang mungkin sebetulnya ini bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin ada contoh tempat mungkin yang mungkin Bapak ini bisa nih sebetulnya seandainya bisa diginiin misalnya gitu Pak. Ya, saya beberapa kali ke daerah, misalnya ada event tiap tahun di Solo ya, yang batik. Terus ada lagi di Banyuwangi. Ya, saya pernah ke Palembang melihat bagaimana lomba perahunya. Iya, lomba perahu betul. Terus bakar tongkang di Riau. Saya kira event-event seperti itu harus betul-betul mendapatkan perhatian yang serius dari orang-orang yang mengerti bagaimana menaikkan event itu menjadi sebuah pengetahuan bagi orang yang nonton. Jadi tidak hanya nonton keramaian, habis itu rame, happy, ya udah pulang. Tapi dia dapat insight gitu. Oh, ternyata budaya lokal ini begini ya. Kenapa tongkang itu harus dibakar? Iya kan? Nah, jadi banyak hal-hal lokal yang menurut saya perlu dikemas menjadi sebuah tontonan yang menarik tapi edukatif. Dan itu juga memperkuat kita punya persaudaraan sebagai orang Indonesia, saling mencintai budaya masing-masing. Yes, benar. Ya. Setuju, apalagi sekarang pendekatannya bisa melalui sosial media dan lain sebagainya. Betul. Bisa dibuat lebih menarik lagi. Nah, kembali nih Pak. Kalau sekarang kan memang destinasi wisata ini daya tarik utamanya banyak. Selain wisatawan tadi seperti yang Bapak bilang adalah festival-festival tadi seperti di Palembang ya Pak ya, di Palembang, terus juga ada pertarik perahunya dan lain sebagainya. Sekarang tuh liburan bukan cuma menunggu tanggal liburnya, tapi orang pergi ke sana itu sekarang sudah melihat kayak festivalnya. Ya. Acara di daerahnya itu apa. Nah, apakah ini merupakan sebuah pertanda ada pergeseran tren pariwisata Pak? Gitu, atau apa sebetulnya? Tren memang berubah, karena sekarang yang menjadi wisatawan lebih banyak anak muda. Kalau dulu kan lebih banyak orang yang sudah mapan, umur 45, 50 ke atas ya. Sekarang banyak anak-anak umur 20 lebih sudah menjadi wisatawan yang cukup menarik industri pariwisata. Nah, ini tentu harus dibuat tidak hanya pada saat liburan. Karena kalau saat liburan nggak dibikinin sudah ramai kok. Oh iya. Iya kan? Betul sekali. Nah, pemerintah daerah harus ngajak orang-orang, misalnya nih ada orang yang pakarnya dalam bidang ekonomi, di bidang pariwisata. Coba hitung, pada saat high season masih ada nggak idle capacity di situ? Kalau sudah tidak ada idle capacity, untuk apa dibikin event? Mendingan dia geser aja pada saat low season. Pada saat low season, bagaimana membuat event buat mengangkat supaya perekonomian di daerah berputar kan, supaya lebih banyak impact. Tapi kalau dia high season, dia sudah tidak punya kapasitas lagi untuk menampung, dibuat cuman bikin bludek aja gitu. Iya. Setuju, makanya saya juga salah satu orang yang melakukan wisata bukan di saat momen liburan, tapi karena misalnya ada festival musik di Jogja misalnya, di Bali misalnya. Saya kesana itu bukan karena biasa kan akhir tahun libur sekolah, ini di pertengahan kuartal ketiga gitu, yang bukan waktu liburan kesana karena ada festival. Karena gitu ada event itu kan. Setuju. Nah, itu yang harus digarap. Itu yang harus digarap. Yes, itu yang harus diperbanyak ya Pak. Betul. Jadi pemerintah lokal, karena kalau saya lihat 125 event ini kan disupport oleh pemerintah pusat. Ya, biasanya kan ada konten lokalnya yang masuk. Betul. Ya, ada APBD daerah mereka dengan dana dari pusat. Itu menurut saya adalah sebuah kolaborasi yang sudah cukup bagus. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana
Pemda setempat, ajaklah industri pariwisata duduk bareng, kamu butuhnya turis datang tuh kapan gitu lah. Ya. Nah, itu digarap bareng. Ya. Jadi mungkin perputaran perekonomian juga lebih stabil ya Pak. Betul. Ya? Nah Pak gini juga, dalam proses kurasinya juga seperti yang awal Bapak tadi sempat singgung juga, Kementerian Pariwisata ini menilai aspek inovasi pemasaran ya Pak, sampai dengan dampak ekonominya. Nah kalau menurut Bapak sendiri, kenapa standar tersebut itu penting untuk sebuah acara atau event? Ya. Sangat penting. Nah, yang mengkurasi itu harus dikombinasikan. Harus dikombinasikan, tidak hanya orang-orang akademisi. Ya. Ya, karena ini kita jualan nih. Kita jualan. Ya. Harus bisa dilakukan sebuah survei, minat turis itu apa nih sekarang? Anak muda lagi pengen lihat apa? Ya, itu yang harus kita jual kan. Jadi jangan dijual apa yang mereka nggak suka. Mereka lagi ngetren apa. Nah, bagaimana mengkombinasikan antara budaya lokal dengan kearifan lokal itu digabung jadi satu, buatlah sebuah event yang bisa menarik orang-orang yang memang mampu untuk datang. Ya. Nah, tapi Pak kalau misalnya mencari keinginan misalnya, sedangkan budaya lokal itu sebetulnya sudah mulai nilai tradisi dari dulu yang bisa dibilang tidak akan berubah. Apakah nanti tidak akan mengganggu nilai asli kemurnian dari budaya tersebut atau gimana sebetulnya? Saya nggak melihat itu menjadi sebuah alasan. Buktinya Bali, itu kekuatan Bali adalah budaya. Makin ramai turisnya, makin kental budayanya. Ya. Jadi mereka tetap tertarik dengan adat budaya Bali. Betul. Gitu. Tapi mungkin secara kulinernya mungkin menyesuaikan para customernya gitu ya. Oke nih Pak, sebagai membuka diskusi juga nih Pak, apakah Bapak melihat bahwa event tourism ini sudah menjadi pilar baru pariwisata Indonesia? Harusnya dengan keragaman budaya kita, dengan banyaknya pulau kita, dengan banyaknya yang bisa kita tampilkan, harusnya menjadi pilar utama justru. Iya. Pertama, apa Pak yang membuat? Karena kalau kita bicara soal misalnya lah minyak kelapa sawit, berapa hutan yang harus terus kita buka, ya. Minyak dari fosil, masih berapa banyak mining yang harus tetap kita tambang. Sementara dunia ini sekarang makin menuntut ekosistem, makin menuntut semuanya harus ramah lingkungan, kan? Ekoturism, sustainable. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan itu sambil mendorong pilar-pilar ekonomi berkembang? Sehingga kalau kita jadikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama, didampingin dengan pilar berikutnya adalah UKM dan ekonomi kreatif, saya kira itu akan luar biasa. Nah Pak, mungkin Bapak bisa contohkan nggak Pak, ada contoh mungkin negara mana yang sukses menjalankan program yang mungkin sudah menjadi salah satu visi Bapak tadi itu? Contohnya Korea. Orang sedunia demen nonton film Korea. Akhirnya apa? Restoran Korea di mana-mana seluruh dunia. Iya kan? Budaya kuliner, gastronominya menyebar. Akhirnya mereka mengimport kimchi dari sana, mengimport bumbu-bumbu dari sana. Ya enggak? Kita lihat jualan online, coba lihat berapa banyak pakaian-pakaian yang desain Korea, entah bikin sini atau bikin mana, tapi desainnya desain Korea. Anak-anak muda begitu banyak yang seneng dengan budaya Korea. Itu kan salah satu keberhasilan. Bagaimana mereka mengekspor budaya negaranya ke seluruh dunia, dan itu menimbulkan banyak efek ekonomi positif bagi negaranya. Betul sekali. Jadi akhirnya mungkin dari industri kreatifnya juga, entertainmentnya dibangun, bahkan sampai ke operasi plastik juga kan. Betul. Surgery itu emang luar biasa juga di sana. Bahkan orang Indonesia dari artis, kalangan sosialita dan lain sebagainya itu datang ke sana karena ingin terlihat seperti orang Korea. Betul. Luar biasa. Menarik sekali nih sahabat Eljon. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pak Joni. Jangan kemana-mana, tetap di POV. Sudut
sudut pandang kita. Didukung oleh